untuk memaksa istrinya meminta maaf. Sang suami memasukkannya ke dalam peti mati. Namun tak disangka, sang istri benar-benar meninggal di dalam peti mati. Sejak Suluo mengatakan seandainya ia tahu akan begini jadinya, lebih baik dia tinggal bersama gurunya di lembah Raja Obat dan menghabiskan sisa hidupnya. Kemarahan Yin Chen mencapai puncaknya. Bukankah kau, Suluo, ingin mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Yin Chen memerintahkan bawahannya untuk mencari peti mati dan mengangkat istrinya ke dalamnya. Namun, Suluo yang putus asa malah tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu repot-repot, aku bisa sendiri. Seberapa putus asakah dia, sehingga seorang istri lebih memilih masuk ke peti mati sendiri, daripada hidup bersamanya. Melihat Suluo berbaring dengan tenang di dalam peti mati, Yin Chen ingin memberinya kesempatan terakhir. Selama dia mau meminta maaf, dia akan menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Suluo tidak memberinya jawaban yang diinginkan. Kata tidak dari istrinya membuat kemarahan Yin Chen memuncak. Ia segera memerintahkan orang untuk menutup peti mati. Sebenarnya, Yin Chen masih menunggu Suluo. Apakah kau benar-benar lebih memilih mati daripada meminta maaf? Dan pada saat itu juga, seorang pengawal datang terburu-buru untuk melapor. Jenderal Kiri memiliki urusan mendesak untuk dibicarakan dengan Yin Chen, dan memintanya untuk segera datang. Sebelum pergi, Yin Chen memberikan instruksi, jika aku belum kembali dalam 3 jam, kalian harus membuka peti mati itu. Lagi pula, dia hanya ingin memaksa Suluo untuk meminta maaf. Bukan benar-benar ingin membunuhnya. Saat dia kembali dari kediaman Jenderal Kiri, baru lewat kurang dari 2 jam. Namun, hati Yin Chen mulai merasa gelisah. Sudah hampir 2 jam. Semoga tidak terjadi apa-apa. Namun, hal yang tak terduga seringkali terjadi tanpa diduga. Yang menunggunya di luar kediaman adalah Liu Miao Miao. Ia langsung menyampaikan kabar buruk. Yang mulia, ada kabar buruk. Kakak, meninggal di dalam peti mati. Yin Chen tidak percaya. Kau bilang Suluo mati? Tidak mungkin. Liu Miao Miao yang baik hati merasa kasihan pada kakaknya. Ia telah memakamkan Suluo di taman belakang kediaman. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, Suluo telah dimakamkan. Ia juga menasihati Yin Chen untuk tidak terlalu bersedih dan menjaga kesehatannya. Yin Chen mendorong Liu Miao Miao. Saat ini, mana mungkin Yin Chen punya waktu untuk basa-basi dengannya? Tidak mungkin. Luo Er tidak mungkin mati. Melihat Yin Chen berlari panik ke kediaman, Liu Miao Miao merasa bingung. Bukankah seharusnya yang mulia senang wanita jalang itu mati? Namun, Yin Chen sama sekali tidak senang. Ia memerintahkan bawahannya untuk menggali tanah di taman belakang. Suluo tidak mungkin mati begitu saja. Yin Chen tidak percaya dan ingin menggali Suluo. Saat ini, Yin Chen tampak sangat cemas. Secepat apapun para pengawal menggali, ia tetap merasa terlalu lambat. Tepat sebelum peti mati dibuka, Yin Chen menghentikan bawahannya. Bukannya ia tidak ingin menggali Suluo, tapi ia ingin membuka peti mati itu sendiri. Dengan tangan gemetar, ia membersihkan tanah dan salju dari peti mati. Yin Chen berdoa pada langit. Semoga yang ada di dalam sana bukanlah Suluo. Tuhan tak mungkin melakukan ini padanya. Tapi saat Yin Chen membuka peti mati dengan paksa, takdir mempermainkannya. Di dalam peti mati itu terbaring Suluo, masih dalam posisi seperti sedang berjuang menggapai-gapai peti mati sebelum kematiannya. Bisa dibayangkan, betapa menderitanya dia sebelum meninggal dengan penuh kebencian. Saat itu juga, kepala Yin Chen serasa meledak. Sambil meratapi Suluonya, dia menatap jenazah di dalam peti mati. Benar-benar Suluo. Akhirnya, dia kehilangannya. Liu Shensen yang berada di sampingnya ingin mengambil kesempatan untuk mengambil hati Yin Chen. Kakak sudah tiada, Yang Mulia. Anda harus menjaga kesehatan Anda. Kalau tidak, bagaimana dengan Shensen? Tapi saat ini Yin Chen tidak berniat memandangnya. Pikirannya kosong. Luo, bangunlah, bukalah matamu. Lihat aku. Jelas sudah terlambat. Tubuh Suluo mulai kaku. Tak mampu lagi merasakan air matanya yang panas. Yin Chen seperti orang gila. Dia tidak mau percaya bahwa Suluo telah tiada. Sambil membelai wajah Suluo, Yin Chen membuat keputusan yang melanggar tradisi leluhur. Dia mengangkat tubuh Suluo. Yin Chen ingin membawanya pulang. Dia bilang Suluo hanya terluka, dan dia akan membawanya pulang untuk mencari tabib. Liu Shensen yang berada di belakangnya sangat marah. Yang Mulia, kakak sudah meninggal. Liu Shensen hampir pingsan. Wanita jalang, bahkan dalam kematian, dia masih memikat jiwa Yang Mulia. Setelah membawa Suluo kembali ke kamar, Yin Chen dengan lembut membersihkan wajahnya. Suluonya hanya tertidur. Saat dia bangun, Yin Chen memutuskan untuk membawanya berwisata. Tidak akan mengurungnya di istana lagi. Seolah ingin menebus kesalahan yang telah ia perbuat pada Suluo selama bertahun-tahun. Saat ini, Yin Chen bersedih. Dia berharap Suluo segera bangun, dan mereka berdua bisa baik-baik saja. Kekecewaan Suluo bukanlah hal baru. Yin Chen, yang berbicara sendiri, bahkan berpikir, karena Suluo tidak bicara, berarti dia setuju. Apakah sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang? Melihat luka di wajah Suluo, Yin Chen memutuskan untuk membalutnya. Dia mungkin lupa bahwa luka itu adalah perbuatannya sendiri.
Hati Yin Chen hancur, tangisan dan penyesalannya tidak membangunkan Su Luo yang semakin dingin. 1000 permintaan maaf, kini terasa tak berarti dan menggelikan. Yang lucu, Yin Chen melihat Su Luo yang kotor, dan tiba-tiba teringat bahwa Su Luo-nya suka kebersihan. Dia memutuskan untuk mengganti pakaian Su Luo dengan yang bersih. Meskipun wajahmu penuh air mata, penyesalanmu datang terlambat, cintamu tak berharga. Saat Yin Chen hendak mengganti pakaian Su Luo, sebuah bekas luka yang familiar menarik perhatiannya. Duar, seolah ada sesuatu yang meledak di kepala Yin Chen. Itu adalah ingatan yang telah lama ia lupakan. Saat itu, bilang Gu, Yin Chen yang terbaring di tanah dibangunkan. Su Luo lah yang membangunkannya. Yin Chen yang terluka parah saat ini kesulitan bergerak. Su Luo membantunya berlari kecil. Di belakang mereka, kawanan serigala mengejar dengan ganas. Karena Su Luo membawa bubuk obat, kawanan serigala tidak berani langsung mendekat. Tapi ada pengecualian. Saat Yin Chen menoleh, Raja Serigala menerjang dan mendorong Su Luo. Yin Chen mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Tapi Yin Chen yang sudah terluka parah bukanlah tandingan Raja Serigala. Raja Serigala menerjang lagi. Kali ini, Yin Chen hanya bisa memejamkan mata, menunggu ajalnya. Tapi sesosok tubuh yang kurus menerjang ke belakangnya. Su Luo menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan Raja Serigala. Itulah sebabnya ada bekas luka di punggungnya. Sepertinya ingatan yang tertutup itu muncul kembali satu persatu. Bekas luka di tubuh Su Luo membuat kepala Yin Chen terasa sakit luar biasa. Benarkah Luo yang menyelamatkanku? Sampai saat ini dia masih tidak percaya. Seiring ingatan yang kembali, kepala Yin Chen terasa seperti mau pecah. Peristiwa di Langgu perlahan menjadi jelas di benaknya. Hari itu Yin Chen harus pergi. Tugas militer memaksanya untuk kembali ke ibu kota. Ketika Su Luo bertanya apakah dia akan kembali untuk menikahinya, Yin Chen bersumpah demi langit. Aku, Yin Chen, seumur hidupku hanya untukmu. Su Luo, sepenuh hati. Dari awal hingga akhir, jika aku melanggarnya sedikit pun, langit dan bumi tidak akan mentolerirku. Sumpah yang diucapkannya masih teringat jelas. Hari itu, adegan perpisahan dengan Su Luo begitu jelas. Yin Chen menangis terseduh-seduh. Ternyata dia salah sejak awal. Dia selalu menganggap Liu Ruoer sebagai Su Luo. Tapi aku tidak mendengarkan penjelasannya. Betapa bodohnya aku. Seandainya dia mengatakan bahwa sebelumnya otaknya bermasalah, aku benar-benar akan menganggapnya sakit jiwa. Meskipun dia mengingat semua ini, lalu bagaimana? Meskipun dia menangis dan menyesal, lalu bagaimana? Sekarang orang yang dicintainya telah tiada. Sejuta permintaan maaf pun takkan bisa mengembalikan nyawa. Yin Chen yang marah dan sedih batuk darah. Yin Chen tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Su Luo dipelukannya, perlahan kehilangan suhu tubuhnya. Yin Chen terus memeluknya dan meminta maaf. Tapi penyesalannya sia-sia, dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Menghargai orang yang ada di depan mata bukanlah omong kosong. Jangan sampai menyesal setelah kehilangannya. Seorang pria, untuk memaksa istrinya meminta maaf, memasukkannya ke dalam peti mati. Tapi tak disangka istrinya benar-benar mati di dalam peti mati. Yin Chen jelas meletakkan tubuh Su Luo di tempat tidur. Tapi di malam hari Su Luo menghilang. Ini membuat Yin Chen yang berduka semakin sedih. Sebenarnya ada orang lain yang lebih sedih. Menendang pintu hingga terbuka, Liu Sensen masuk dengan marah. Ibunya kebingungan, melihat sikapnya yang beringas. Ada apa? Apakah wanita jalang itu belum mati? Liu Sensen menjawab, tidak. Namun, pangeran malah membawa tubuhnya kembali ke paviliun Jin Xiang. Ibu Liu, wanita tua yang berpengalaman, memperingatkannya untuk berhati-hati. Su Luo lah yang membuatmu tidak bisa hamil lagi. Jika pukulan itu tidak berhasil, Liu Sensen sama sekali tidak khawatir. Karena dia telah membuka peti mati dan melihatnya. Saat itu, tubuh Su Luo dingin dan kaku. Dia sudah benar-benar mati. Ibu Liu akhirnya merasa lega. Su Luo telah membunuh kakakmu. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam untuknya. Ibu Liu juga menjelaskan kepada Liu Sensen alasan mengapa Su Luo disiksa dan diabaikan oleh Yin Chen. Ternyata, Ibu Yin Chen adalah putri anyang dari kerajaan Jinan. Bertahun-tahun yang lalu, kerajaan Moling menyerang kerajaan Puan. Menteri perang saat itu, yang kemudian menjadi Perdana Menteri, Ayah Su Luo, menolak untuk mengirim pasukan bantuan. Setelah kerajaan Jinan jatuh, Putri Anyang bunuh diri dengan racun. Itulah sebabnya Yin Chen selalu percaya bahwa Perdana Menteri Su telah membunuh ibunya. Setelah memahami alasannya, Liu Sensen sangat gembira. Jadi begitu ceritanya, pantas saja Yin Chen begitu mengabaikan Su Luo. Dan dia secara pribadi mengawasi eksekusi keluarga Perdana Menteri Su. Bahkan jika aku tidak melawan Su Luo, dia mungkin ditakdirkan untuk mati dengan tragis. Saat mereka sedang asyik mengobrol, seorang pelayan tiba-tiba berlari masuk. Pangerannya tiba-tiba pingsan. Liu Sensen ketakutan dan langsung berlari. Ini adalah sandarannya di masa depan. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tetapi ketika dia tiba, dia hampir pingsan karena marah. Bahkan saat pingsan, pangerannya terus memanggil nama Su Luo. Yin Chen tersentak dan bangun. Liu Sensen cepat-cepat berkata, "Pangeran, Anda sudah bangun. Sensen sangat khawatir dan menunggumu di sini."
Sebelum selesai berbicara, Liu Shensen berhenti. Yin Chen sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Dia turun dari tempat tidur. Tanpa memakai sepatu, dia berlari keluar. Dia mengabaikan pertanyaan Liu Shensen tentang kemana dia akan pergi. Seolah-olah dia tuli, berjalan tanpa alas kaki di lantai yang dingin. Yin Chen merasa sangat gelisah. Dia merasa sesuatu akan terjadi. Sesampainya di gerbang paviliun Jin Xiang, ternyata memang ada sesuatu yang terjadi. Para penjaga, semuanya tergeletak di tanah. Pemandangan ini seperti petir di siang bolong. Tanpa peduli apapun, Yin Chen bergegas masuk ke kamar. Sepertinya firasatnya benar, tempat tidur di kamar itu kosong. Su Luo, yang dia bawa ke tempat tidur sendiri, telah menghilang. Yin Chen yang panik menemukan para penjaga yang tergeletak di tanah. Kedua penjaga itu hanya bisa bersujud dan mengaku salah. Mereka tidak tahu kemana Su Luo pergi. Mereka juga panik. Putri yang sudah mati, mungkinkah bisa pergi sendiri? Sebelum penjaga itu selesai berbicara, Yin Chen mencabut pedangnya. Kemudian, pedangnya menyayat tenggorokan penjaga itu secepat kilat. Membunuh ayam untuk menakuti monyet sangat efektif. Monyet di sebelahnya gemetar ketakutan. Perintahkan mereka untuk mencari putri, walau harus menggali bumi sedalam 3 kaki. Jika tidak, nasibnya akan sama seperti dia. Setelah para pengawal pergi dengan tergesa-gesa, pedang Ban Chen jatuh ke tanah. Kemudian, ia berlutut di tanah. Ban Chen tidak peduli apakah ia kedinginan. Meskipun kakinya telanjang, dinginnya salju, tidak sedingin hatinya. Aku bahkan belum sempat mengganti bajumu. Luoer, kenapa kau pergi? Apa kau kedinginan? Kenapa kau pergi? Ban Chen yang berduka pergi ke penjara bawah tanah. Sekarang giliran pelayan kecil yang bersedih. Dia ketakutan saat Ban Chen memasukkan Su Luo ke dalam peti mati. Takut Ban Chen akan menguburnya hidup-hidup. Karena itulah dia melarikan diri. Siapa sangka nasibnya buruk dan tertangkap kembali. Coba pikirkan baik-baik, kemana perginya putrimu? Pelayan kecil itu hampir berlutut di hadapan Ban Chen. Tentu saja, karena terikat, dia tidak bisa berlutut. Pengakuan dan permintaan maaf pelayan itu tidak meluluhkan hati Ban Chen. Yang dia dapatkan hanyalah tangan besar yang mencekik lehernya. Karena kau tidak tahu apa-apa, kau tidak ada gunanya lagi. Ban Chen bahkan merasa jijik karena tangannya kotor. Seorang bawahan melapor, para pengawal yang lalai telah diurus. Bukan itu yang Ban Chen inginkan. Apakah kalian sudah menemukan siapa yang mencuri jenazah putra mahkota? Bawahannya hanya bisa menjawab dengan gugup. Belum ada kabar, Yang Mulia. Jawaban ini membuat Ban Chen marah besar. Tidak ada kabar, terus cari. Dasar bodoh. Bawahan yang gemetar ketakutan itu hanya bisa menurut. Su Luo dan Ying Ming menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat Ban Chen pusing dan bingung. Mungkinkah ada sesuatu yang disembunyikan? Di kediaman Liu Miao Miao, ia dan ibunya sedang membicarakan kejadian aneh ini. Jenazah Su Luo hilang. Liu Miao Miao berpikir, siapa yang mau mencuri mayat? Ibunya berpikir lebih jauh, dan ini membuatnya sangat khawatir. Mungkinkah Su Luo hidup kembali dan melarikan diri? Liu Miao Miao langsung membantah dugaan ibunya yang tidak masuk akal. Tidak mungkin. Hari itu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Su Luo mati di dalam peti mati. Dia bahkan memeriksa napasnya. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan. Kedua orang yang merasa bersalah itu gemetar ketakutan. Apakah masih ada waktu untuk menyelamatkan diri? Liu Miao Miao berbalik dan menyambut tamu yang datang. Yang Mulia, silakan masuk dan duduk. Sambutannya yang hangat sepertinya tidak berpengaruh. Wajah Ban Chen muram, tanpa membiarkan Liu Miao Miao membantunya. Ban Chen berkata dengan dingin, aku ada beberapa pertanyaan. Setelah selesai, aku akan pergi. Sikap Ban Chen yang tidak biasa, membuat Liu Miao Miao dan ibunya berkeringat dingin. Mungkinkah kami ketahuan, apakah nyawa kami akan berakhir di sini? Dengan gemetar, mereka mengiyakan. Yang Mulia, silakan bertanya. Miao Miao akan menjawab dengan jujur. Tapi pertanyaan Ban Chen membuat Liu Miao Miao bingung. Dia tidak bertanya tentang Su Luo, melainkan tentang pertemuan pertama Liu Miao Miao dan Rowell. Di mana mereka bertemu, menghadapi jawaban Liu Shensen yang terbata-bata. Yin Chen menjadi tidak sabar. Katakan saja yang sebenarnya. Liu Miao Miao juga terkejut dengan sikap Yin Chen. Dengan gugup, dia menceritakan kembali kejadiannya. Saat itu di lembah serigala, aku dan kakak sedang melihat bintang. Tiba-tiba kakak melihat, Yin Chen terbaring di rumput. Saat itu, Yin Chen terluka parah dan tidak sadarkan diri. Pada pandangan pertama, Liu Shensen merasa Yin Chen memiliki aura tampan yang memesona. Kakak memeriksa napas Yin Chen, dan menyadari dia masih hidup. Karena khawatir Yin Chen akan dimangsa serigala liar, mereka membawanya pulang. Setelah Liu Shensen selesai bercerita, Yin Chen masih bingung. Sepertinya Shensen juga tidak tahu mengapa aku kehilangan ingatanku. Baiklah. Sepertinya mereka tidak memiliki informasi yang berguna. Kepergian Yin Chen membuat ibu dan anak itu bernapas lega. Syukurlah, kita tidak ketahuan. Namun, Liu Shensen belum sempat bernapas lega. Ibunya mulai memarahinya. Kau bahkan tidak bisa mempertahankan seorang pria. Apa gunanya dirimu? Sejak kematian Su Luo, pangeran begitu dingin padamu.
Lihat kakakmu, meskipun sudah meninggal bertahun-tahun, pangeran masih mengingatnya. Ini membuat Liu Shensen hampir mati karena amarah. Kau ingin aku mati saja? Ya, jika aku mati, kau juga tidak akan bisa tinggal di kediaman pangeran. Hati Liu Shensen hancur. Liu Rourer selalu yang terbaik bagimu. Kenapa kau tidak mati bersamanya saja? Melihat Liu Miao Miao benar-benar marah, ibunya terpaksa menghiburnya. Bukankah ini demi kebaikanmu? Kau tidak tahu berapa banyak wanita jalang di luar sana yang mengincar posisi putri. Liu Shensen hanya bisa menelan kepahitannya. Hanya dia yang tahu penderitaannya. Su Luo sudah meninggal 72 bulan. Namun di hati Yin Chen, dirinya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang mati. Ibunya juga sangat kesal. Kau tidak becus, malah marah padaku. Dia juga menjadi korban keadaan. Namun, keesokan harinya, Yin Chen yang sedang mabuk menerima laporan dari bawahannya. Putri telah kembali. Yin Chen terkejut bagai disambar petir. Dia melupakan segalanya dan berkata, cepat bawa aku ke sana. Maaf semuanya, bagian komik yang diizinkan hanya sampai episode ini. Bagi yang ingin melanjutkan, bisa klik Xiao Chengo di pojok kiri bawah untuk melihat kelanjutannya. Total ada hampir 200 episode. Jika saya ingin terus memperbarui selanjutnya, perlu ada dukungan dari sejumlah orang. Pihak hak cipta akan memberikan izin. Jika Anda ingin saya terus memperbarui, silakan tuliskan permintaan Anda. Jika jumlahnya cukup, saya akan mengajukan permohonan kepada pihak hak cipta untuk membuka plot selanjutnya. Seorang pria, karena marah, mengurung istrinya hidup-hidup di dalam peti mati. 2 bulan kemudian, istrinya yang telah meninggal, tiba-tiba muncul kembali di kediaman Pangeran Chen. Saat ini, Yin Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Seperti saat pertama kali jatuh cinta, Yin Chen dengan kantung mata yang menghitam, merapikan lengan bajunya, terus-menerus merapikan pakaiannya, khawatir meninggalkan kesan buruk. Setelah pengawalnya memastikan bahwa ia telah rapi dan bersih, barulah Yin Chen melangkah masuk ke dalam ruangan. Di dalam, benar-benar ada Luoer yang dirindukannya siang dan malam selama 72 bulan. Saat ini, suara Yin Chen tercekat dan sedikit gemetar. Apakah itu Luoer? Kau masih hidup, padahal, dialah yang mengurungnya di dalam peti mati sampai mati. Setelah 2 bulan mabuk-mabukan, ia seolah melupakannya. Mendengar suaranya, Su Luo menoleh. Saat ini, ia tersenyum lebar, tulus seperti saat pertama kali bertemu di lembah serigala. Masih memanggilnya Achen, Yin Chen langsung memeluk Su Luo. Ia tidak sempat berpikir, 2 bulan ini terasa lebih lama dari 20 tahun. Su Luo akhirnya muncul. Ia tidak mati. Yin Chen tidak kehilangannya. Luoernya, pelukan erat itu hampir membuat Su Luo kehabisan napas. Setelah kegembiraan mereda, Yin Chen dipenuhi kebingungan. Mengapa Luoer memanggilku Achen lagi? Tapi itu tidak penting. Selama Luoer kembali, semuanya baik-baik saja. Sambil mengelus wajah Yin Chen, Su Luo menanyakan pertanyaan yang aneh. Achen, baru setahun tidak bertemu. Mengapa kau menjadi seperti ini? Tingkah laku Su Luo terlalu aneh. Yin Chen sedikit terkejut, padahal Su Luo yang menikah dengannya selama lebih dari 4 tahun. Pergi, dikurung di dalam peti mati, lalu menghilang. Baru 2 bulan berlalu, mengapa ia mengatakan setahun tidak bertemu? Tapi pertanyaan Su Luo selanjutnya semakin aneh. Achen, bukankah kau bilang akan menikahiku? Aku menunggumu di lembah pengobatan selama setahun, tapi kau tidak datang. Apakah kau menyesal? Yin Chen memang menyesal. Ia menyesal atas perlakuan dingin dan siksaan yang ia berikan pada Su Luo selama lebih dari 4 tahun ini. Ia menyesal karena secara tidak sengaja mengurung Su Luo di peti mati sampai mati. Tapi ia tidak menyesal karena tidak pergi ke lembah pengobatan selama setahun. Luoer, ada apa denganmu? Kebingungan Yin Chen berubah menjadi kekhawatiran. Terlihat jelas di wajahnya. Su Luo setulus saat pertama kali bertemu di lembah serigala. Ia melambaikan tangannya di depan Yin Chen, menanyakan mengapa Yin Chen melamun. Yin Chen tersadar. Apapun yang terjadi, kembalinya Su Luo adalah akhir yang terbaik. Dengan lembut, ia menggenggam tangan kecil Su Luo. Selembut genggaman pertama mereka. Luoer, kau lapar, kan? Ku jemput makan. Su Luo sepertinya melupakan semua yang terjadi selama lebih dari 4 tahun ini. Membiarkan Yin Chen menggenggam tangannya. Seakan keintiman mereka saat berjanji di bawah sinar bulan di lembah pengobatan. Aku penasaran seperti apa makanan di kediaman Pangeran Chen. Aku ingin melihatnya. Bagaimana bisa Achenku menjadi kurus seperti ini? Ia tidak tahu bahwa rasa bersalah dan penyesalan selama 2 bulan inilah. Setiap hari Yin Chen mabuk dan bersedih. Ia hampir kurus kering. Yin Chen bersumpah tidak akan pernah kehilangan Su Luo lagi. Tapi kalau aku tidak salah ingat, saat meninggalkan lembah Raja Obat, dia juga bersumpah demi langit. Malam itu di Aula Yuxuan, Yin Chen menyiapkan makan malam mewah untuk Su Luo. Su Luo tampak tidak sabar. Segala sesuatu di sini berhubungan dengan Yin Chen-nya. Begitu asing namun menarik. Semeja penuh makanan lezat ini. Semuanya adalah hidangan yang dipilih Yin Chen. Dapur kecil secara khusus memasaknya untuk Su Luo. Dia masih ingat makanan kesukaan Su Luo. Su Luo pun tidak sungkan. Ia benar-benar seperti baru pertama kali datang ke kediaman pangeran.
Menghadapi Yin Chen yang terus menatapnya, Su Luo merasa aneh. Chen, apa kau takut aku kabur? Kenapa terus menatapku? Yin Chen tidak menjawab. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawab. Mungkinkah dia mengatakan, aku pernah menyiksamu selama 4 tahun. Yin Chen yang merasa bersalah, hanya bisa terus mengambilkan makanan ke mangkuk Su Luo. Namun, ini membuatnya repot. Mangkuk besar di depan Su Luo menumpuk seperti gunung. Melihat Su Luo berhenti makan, Yin Chen bahkan bertanya mengapa dia tidak makan lagi. Apa tidak sesuai seleramu? Su Luo merasa kesal. Chen, apa kau ingin menggemukkanku? Setelah aku gemuk, kau punya alasan untuk tidak menikah denganku. Menghadapi Su Luo yang manja, Yin Chen dengan penuh kasih menyeka butiran nasi di sudut mulutnya. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkan Luo? Apapun bentukmu, aku tetap menyukaimu. Meskipun kata-kata cintanya agak klise, namun itulah yang sebenarnya dipikirkan Yin Chen saat ini. Selama Luo-nya masih ada, segemuk apapun dia, Yin Chen tidak keberatan. Cinta yang membara ini tampaknya menghangatkan Su Luo. Dia juga membantu Yin Chen mengambil makanan. Chen, kau juga harus banyak makan. Sekurus ini, bagaimana kau bisa melindungiku nanti? Su Luo mungkin lupa bahwa Yin Chen telah melindunginya selama lebih dari 4 tahun. Bahkan pada akhirnya, dia melindunginya hingga masuk ke peti mati. Yin Chen terus menemani Su Luo sampai dia tertidur. Yin Chen tidak pergi setengah langkah pun. Su Luo saat ini tidak berbeda dengan Su Luo 2 bulan lalu. Tetapi Yin Chen bukan lagi Yin Chen 2 bulan lalu. Meskipun Su Luo tampaknya telah melupakan semuanya, Yin Chen masih mengingatnya dengan jelas. Oleh karena itu, tak lama kemudian, Yin Chen yang masih membelai wajah Su Luo, mendengar laporan dari pengawal, berbalik dan memberi isyarat promosi kepada pengawal. Pelan-pelan, jangan ganggu Luoku. Para pengawal datang untuk melaporkan bahwa mereka telah membawa tabib. Setelah menyuruh pengawal pergi, Yin Chen memanggil pengawal itu lagi. Dia ingin tahu bagaimana para pengawal menemukan Su Luo. Sebenarnya, bukan para pengawal yang menemukan Su Luo. Saat mereka mencari keberadaan putri di seluruh penjuru kota, mereka kebetulan bertemu seorang wanita yang sedang menanyakan lokasi kediaman Pangeran Chen. Para pengawal pun mendekat untuk memeriksanya. Mereka terkejut saat melihatnya. Wanita itu adalah putri yang telah hilang selama lebih dari 2 bulan. Hanya saja putri itu sepertinya tidak ingat. Belum selesai bicara, pengawal itu dipotong oleh Yin Chen. Pertanyaan yang tak pantas kau tanyakan. Lebih baik kau kubur dalam-dalam. Ledakan amarah Yin Chen membuat pengawal itu gemetar ketakutan. Ia hanya bisa memanggil tabib masuk. Su Luo masih tertidur pulas. Yin Chen tahu, ini karena obat tidur yang dicampur dalam supnya. Su Luo mungkin tidak akan bangun malam ini. Dengan isyarat tangan, ia mempersilakan tabib keluar. Yin Chen sangat ingin tahu kondisi Su Luo saat ini. Tabib tidak yakin. Ia hanya mengatakan putri mungkin mengalami semacam trauma. Dan tiba-tiba kehilangan ingatannya. Hasil ini membuat Yin Chen terkejut. Bagaimana bisa amnesia? Ia sepertinya lupa apa yang Su Luo alami sebelum menghilang. Kehilangan 2 anaknya berturut-turut. Seluruh keluarganya dibantai, dan dikurung di peti mati oleh suaminya sendiri. Satu persatu kejadian ini, tidak ada manusia biasa yang bisa menanggungnya. Saat ia bertanya, kapan Su Luo akan pulih ingatannya, tabib itu juga tidak yakin. Mungkin 3-5 hari ia akan pulih. Atau mungkin tidak akan pernah pulih seumur hidupnya. Namun, ada satu hal yang perlu diingat. Mulai sekarang, ia tidak boleh lagi mengalami trauma. Jika tidak, itu dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada otaknya. Itu bukan hanya amnesia lagi. Seserius itukah? Wajah Yin Chen memucat karena ketakutan. Su Luo ku sayang, karena kau kehilangan ingatanmu. Mari kita mulai dari awal lagi. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku lagi. Yin Chen segera memberi perintah. Mulai saat ini, seluruh penghuni istana dilarang membicarakan apapun tentang putri di masa lalu. Gelar selir Liu Shen dicabut. Mulai sekarang, di istana Chen hanya ada Nona Su dan Nona Liu. Tidak ada putri Chen. Siapapun yang keceplosan akan dihukum mati.